Assalamualaikum atas ilmu yang disampaikan. Masya Allah sangat bermanfaat sekali. Baik, untuk pertanyaan kami akan alihkan ke moderator yang khusus untuk pertanyaan. Tafadhal Fauzi, tafadhal. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, ahlan bik, Masya Ustaz. Allah. Halo, Ustaz. Kabar kamu, Ji? Alhamdulillah, Ustaz. Allah barik fiik, Ustaz. Masya Allah, fiik wa barak. Baik, Ustaz. Alhamdulillah sudah banyak pertanyaan sudah masuk nih, Ustaz. Ana izin untuk meringkas pertanyaan-pertanyaannya, Ustaz. Tafadhal, nah. Kemudian para jamaah, mohon maaf sebelumnya karena banyak pertanyaan, maka Ana akan pilih pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tema. Baik, bismillah. Semoga Ustadz beserta keluarga dan seluruh kaum muslimin selalu diberikan taufik hidayah dan dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin. Apakah dosa zina, kemaksiatan yang dilakukan sebelum pernikahan akan berdampak kepada setelah pernikahan, Ustadz? Lalu bagaimana sikap seorang istri terhadap keinginan suami yang berpoligami namun dengan jalan selingkuh? Mohon nasihatnya, Ustadz. Barakallahu fiik. Ya hibbati fillah, kalau bicara dosa zina, tadi kita membaca ayat-ayat Allah yang menjelaskan bahwa kerusakan terjadi disebabkan dosa-dosa yang dikerjakan oleh manusia. Terus apakah dosa di masa lalu yang dikerjakan akan berdampak kepada masa depan kita? Boleh jadi. Bahkan kalau bicara dampak di dunia, itu lebih ringan daripada nanti azab di akhir. Kecuali dia sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena at-ta'ib minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Yang bertobat dari perbuatan dosa seperti orang yang tidak berdosa. Sebagian orang itu sudah bertobat dari dosa zina. Dia udah bertobat. Alhamdulillah dia jadi orang baik. Tapi ada dosa lain yang dia belum bertobat darinya. Dosa apa, Ustaz? Terkadang dosa menunda tobatnya. Dia tuh berzina waktu kuliah, anggap. Semester pertama, kedua, ketiga, keempat. Dia ada dalam diri, oh nanti saya akan tobat, nanti akan saya tobat. Terus pas nikah dia tobat. Lulus kuliah 4 tahun dia baru tobat. Selama 4 tahun dia menunda tobatnya. Dan seharusnya dia juga bertobat dari menunda pertobatan dia. Ini yang kadangkala orang merasa, ana udah tobat Ustadz, ana memang dulu gak benar ini itu. Tapi Allah Ustadz, rumah tangga ana kacau sekarang Ustadz. Apakah karena dosa-dosa ana yang lalu? Boleh jadi. Karena engkau belum selesai bertobat dari semua dosa. Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa berbuat dosa, pasti dibalas. I'mal ma syi'ta, fa innaka madziyun bihi. Kata Nabi SAW, silahkan kau berbuat semaumu, pasti kau dibalas. Kalau di dunia kita kerja sama orang, ada mungkin kerjaan-kerjaan kita yang tidak dihargai. Ada mungkin kesalahan-kesalahan kita yang tidak diketahui di tempat kerja kita sehingga kita aman dari hukuman. Tapi sama Allah pasti dibalas. Maka bertobatlah kepada Allah dan bertobatlah dari menunda tobat. Terus gimana Ustaz? Sudah nikah tapi kok nggak harmonis. Bertobat. Mohon ampun sama Allah, perbanyak amal soleh, istighfar ya. Jadi bagaimana mengganti masa-masa yang penuh dengan kemaksiatan dengan masa-masa yang penuh dengan ketaatan. Dan ketika musibah menimpamu, maka engkau berbaik sangka sama Allah, mungkin ini penghapusan dosa-dosaku. Dan semoga Allah mengangkat derajatku.
Dan jangan pernah berburuk sangka sama Allah. Karena Allah lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Adapun bagaimana menyikapi suami yang ingin poligami. Sejatinya laki-laki itu diperbolehkan untuk poligami. Tapi caranya. Bukan dengan selingkuh, bukan dengan berdosa, kemudian karena takut tambah banyak dosanya, kemudian dia menikah. Dia pikir dengan menikah selesai dosanya. Enggak selesai. Ini ada pemahaman-pemahaman kalau dia dulu selingkuh berbuat dosa, kemudian saya mau kawinin aja dia, saya mau tanggung jawab supaya selesai dosa kita. Enak banget kayak gitu. Setelah berzina, kemudian dinikahin tuh perempuan, dosamu 0. Ajaran siapa seperti itu? Tetap dosa itu perlu taubat. Makanya kalau ada yang memulai kehidupan poligaminya dengan berbuat dosa, katanya mau menjalankan sunnah. Gimana sunnah dengan dosa gitu? Ini satu hal yang bertentangan gitu. Maka istri melihat kalau suaminya bertobat dari dosa yang dia kerjakan. Dan perempuan yang dia nikahi adalah perempuan yang baik-baik. Yang soleha. Tapi ya gimana dia mau dapat perempuan soleha. Dianya sendiri gak soleh. Ya pantas pezina itu nikahnya sama pezina. Pantas seperti itu. Maka seorang istri dia tinggal lihat. Kalau suaminya bertobat, dia terima ahlan wa sahlan. Tapi kalau nggak bertobat, dia punya hak untuk menggugat cerai suaminya. Karena kita tahu nih suami kayak gini hanya akan bawa bala di dalam rumah. Sebagian istri takut gugat cerai. Karena dia merasa nyaman hidup sama suaminya karena masalah fulus dan dunia. Padahal Allah murka dengan rumah tangga yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Baik, barakallahu fiik. Baik, jazakallah.